Bayangkara, Wawan Agung. Yang kedua, yang saya hormati, para narasumber. Yang pertama ada Dr. Sugeng SH.MH. Yang kedua ada Dr. Adi Nur Rahman SHI MAG. Yang ketiga ada Dr. Irwansyah SH.MH MKM. Universitas Bayangkara. Yang ketiga, penyampaian materi dari para narasumber. Yang keempat, yaitu ada tanya jawab. Yang kelima, ada foto bersama. Dan keenam, penutup. Langsung saja kita mulai acaranya. Acara pertama akan disampaikan, yaitu sambutan pertama dari Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Wawan Agung. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya dalam acara berbahagia ini di dalam majelis ilmu yang dihadirkan oleh para sahabat-sahabat dan juga para mahasiswa Universitas Bayangkara dan juga para narasumber. Ini namanya lagi adu ilmu ini para narasumber. Ya, Pak Ketua. Ampun. Seiring serta salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW yang membawa umat-umatnya dari zaman gelap hingga zaman yang terang benderang saat ini. Mohon izin salam tadim saya kepada para narasumber. Yang pertama Bapak Dr. Sugeng yang berkenan hadir untuk menyampaikan sebuah paparan ilmunya. Terus selanjutnya dari Pak Dr. Adi Nur Rahman, salam tadim saya Pak. Terima kasih juga yang sudah meluangkan waktunya, dan juga Bapak Irwansyah yang alhamdulillah sekarang sudah sama-sama di ruangan ini ataupun ruangan virtual ini. Cukup banyak yang saya akan sampaikan. Saya izin mohon maaf dulu ini kepada para narasumber dan juga sahabat-sahabat. Saya sedang melakukan perjalanan ke Jawa Timur tanpa mengurangi rasa esensi saya dan tadim saya. Tetap berjalan. Yang mana di perubahan zaman ini kita harus secara mental kita harus kuat, dan juga secara kognitif juga kita harus bertambah, dan juga rasa afektif kita. Seiring berkembangnya zaman juga pula fintech ini mampu dalam arti mengarah membuat terobosan baru di arah inovasi digitalisasi ekonomi, dan ini membuat semua stakeholder dan dari para akademisi dan juga dari para ahli di bidang ekonomi dan juga hukum melihat ini adalah suatu peluang yang mampu kita kaji dan juga kita buat ataupun kita usulkan regulatornya, kira-kira begitu yang saya baca dari arah bukunya ekosistem bisnis ini. Cukup menarik. Alangkah baiknya setelah diskusi ini, mari kita kampanyekan ataupun kita sosialisasikan kepada mahasiswa dan juga para keluarga ataupun sekeliling kita di media sosial ataupun melalui langsung untuk membaca buku ini begitu. Jadi kita jangan pelit berbagi ilmu, mari kita ciptakan terobosan inovasi dan juga selalu bergotong royong untuk membangkitkan semua spirit emosional, spirit intelektual, dan juga spirit emosional. Kira-kira begitu, kurangnya mohon maaf. Sukses selalu untuk PMI Bayangkara dan juga para narasumber yang semoga diberikan kesehatan. Kita sama-sama berada di di era yang sedang sulit. Mari kita saling support untuk bangkit bersama. Akhirul kalam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Mas Wawan. Terima kasih Iya kepada Pak, matur suwun. Terima kasih kepada Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Wawan Agung, yang telah berkesempatan untuk menyampaikan sedikit sambutannya. Nah, baik, izinkan saya sebagai moderator untuk menjelaskan sedikit tentang buku yang akan dibahas siang hari ini. Ekosistem bisnis dan regulasi fintech syariah dalam perspektif keamanan ekonomi. Perkembangan fintech atau financial technology di Indonesia kian melaju dengan pesat dari hari ke hari. Beragam faktor melatar belakangi kemajuan fintech di Indonesia, termasuk fintech syariah. Perkembangan serta kemajuan tersebut antara lain disebabkan oleh aksesibilitas yang mudah diterima masyarakat, administrasi yang sederhana, dan khusus untuk fintech syariah, gaya hidup halal menjadi modal utama perkembangan industri fintech syariah di Indonesia. Kemajuan ini rupanya direspon oleh para pelaku industri keuangan syariah untuk terus berkompetisi termasuk dalam mengakomodir UMKM di negara ini. Pada akhirnya, para kompetitor di bidang fintech syariah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem yang terus bermetamorfosis guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di tanah air dalam industri keuangan yang halal. Hal ini di satu sisi menjadikan fintech syariah sebagai media yang mengakomodasi hajat hidup masyarakat muslim Indonesia yang terus berupaya untuk menghindari praktik ribawi. Namun di sisi lain, transformasi ini tak pelak dari permasalahan hukum yang mengintai baik dari sisi regulasi maupun pengawasan penyelenggaraannya, terlebih jika dilihat dari sisi keamanan ekonomi. Dari sinilah terlihat betapa kajian akan fintech syariah dari perspektif keamanan ekonomi menjadi sangat esensial dalam mewujudkan perekonomian yang sehat. Buku yang hadir di tengah-tengah pembaca ini merupakan buah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa regulasi fintech syariah dalam membentuk ekosistem bisnis syariah di Indonesia. Di samping itu, pola pengaturan dan pengawasan terhadap fintech syariah dari sisi keamanan ekonomi menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Oke, untuk narasumber yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Sugeng SHMH. Dr. Sugeng SHMH adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Mengajar mata kuliah hukum, telematik, hukum dagang, hukum perusahaan. Dan Dr. Sugeng SHMH adalah anggota KPAI Kota Depok. Tahun jabatan 2010 sampai dengan 2015. Untuk Dr. Sugeng SHMH, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, saya mau share screen punya saya. Apakah ini sudah terlihat? Kelihatan belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Sekilas perkembangan fintech di Indonesia dalam perspektif hukum bisnis. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Adi Nur Rahman dan Pak Hirwansyah, kolega saya di Fakultas Hukum, juga sahabat-sahabati anggota PMII, Komisariat UBJ, mungkin juga ada dari komisariat lain di lingkungan Kota Bekasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya dan Pak Adi serta Pak Hirwan untuk berbagi pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi.
untuk senantiasa berbagi pengetahuan dan berbagi ilmu, sehingga kita bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita, meskipun kita masih dalam kondisi yang masih sulit ini. Terlebih lagi, kegiatan ini diselenggarakan oleh PMII yang kita kenal selalu mengadakan kegiatan-kegiatan akademik ya, yang bermanfaat bukan hanya buat mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat pada umumnya. PMII sejak awal kelahirannya dikenal sebagai organisasi mahasiswa ekstra universitas yang sudah banyak menghasilkan tokoh-tokoh di tingkat nasional maupun daerah di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Saya berharap kelak juga akan lahir tokoh-tokoh yang membanggakan dari PMII Bekasi, khususnya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Seperti disampaikan oleh Mas Wawan tadi, fintech memang menjadi fenomena yang menarik, sehingga tidak kurang Pak Jokowi, kemudian beberapa tokoh nasional seperti Pak Mahfud MD, Pak Kapolri juga turun tangan untuk ikut membenahi industri yang sedang booming ini. Di tengah adopsi teknologi seluler ya, yang meningkat dari tahun ke tahun, itu kalau kita merujuk data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia ini tumbuh sekitar kurang lebih 17% setiap tahun, sehingga penetrasi telepon seluler yang koneksi dengan internet juga sekarang lebih dari 60%. Lingkungan inilah, ekosistem inilah ya, ditunjang oleh infrastruktur telekomunikasi, kemudian kesadaran masyarakat untuk menggunakan teknologi digital, terutama di masa pandemi ini, juga makin meluas. Apa yang diperkirakan oleh para ahli itu baru terjadi 5 atau 6 tahun ke depan. Setelah ada pandemi, maka itu lebih cepat lagi, percepat ya transformasi digital ini, termasuk di bidang layanan keuangan, juga di bidang pendidikan ya, seperti saat ini sedang kita kerjakan. Ini bisa terjadi karena dukungan dari ekosistem digital nasional yang sudah semakin meluas. Ya, hampir semua daerah di Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Inilah yang membuat Indonesia pada akhirnya menjadi pasar ya, yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi digital, termasuk perkembangan fintech. Kalau kita pelajari model bisnisnya dan juga beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia, sebetulnya ada beberapa model bisnis fintech ya, ada di bidang urun dana, crowdfunding atau market agregator. Tetapi yang menonjol atau yang besar adalah segmen pinjam meminjam dan pembayaran digital payment. Untuk sistem pembayaran, otoritas sudah membagi wewenangnya, yaitu diatur oleh Bank Indonesia. Sementara untuk segmen bisnis lain diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang sering menimbulkan persoalan di masyarakat adalah segmen bisnis pinjam-meminjam melalui transaksi elektronik. Industri fintech ya memang diterima dengan cepat oleh masyarakat karena kebutuhan akan
pendanaan di masyarakat juga tinggi. Misalnya di sektor UMKM itu kebutuhan dana sangat tinggi, yang tidak semua kebutuhan ini bisa disediakan oleh lembaga keuangan konvensional seperti perbankan atau pegadaian. Sehingga muncullah beberapa lembaga keuangan mikro alternatif. Indonesia dikenal sebagai laboratorium lembaga keuangan mikro. Ada yang berbasis kedaerahan seperti Bank Kredit Desa di Bali, ada juga Lumbung Pitih Nagari di Padang, ada juga yang berbasis kredit union di Kalimantan. Tentu yang secara luas dikenal secara nasional itu adalah yang berbentuk koperasi. Dan koperasi ini kalau kita pelajari peraturan OJK nomor 16, saya lupa nomornya, tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam melalui transaksi elektronik, memang dimungkinkan untuk menjadi badan hukum fintech. Tetapi belakangan kemudian banyak sekali penyelenggara fintech ilegal yang menggunakan badan hukum koperasi. Kalau kita lihat di laman OJK itu secara berkala dirilis badan atau penyelenggara fintech yang legal. Jumlahnya tidak lebih dari 150 entitas. Tetapi yang ilegal jumlahnya jauh lebih banyak, ya, bisa 3 atau 4 kali lipat. Dan setiap kali ada pelaporan atau penindakan dari otoritas, dalam waktu yang cepat lahir lagi entitas baru. Jadi ini seperti tidak ada habisnya. Di satu sisi memang ada kebutuhan di masyarakat untuk mendapatkan penyaluran dana yang cepat. Di sisi lain regulator juga perlu menertibkan, karena praktik-praktik yang tidak wajar seperti pengenaan bunga interest rate yang terlalu tinggi itu juga bisa merugikan masyarakat, dan pada akhirnya praktik-praktik negatif dari penyelenggara fintech ilegal ini juga bisa merusak sistem atau iklim bisnis yang sehat. Yang menerima dampaknya adalah industri fintech yang resmi. Sekarang industri ini kalau kita pelajari beberapa laporannya mengalami penurunan pendapatan karena masyarakat sudah menggeneralisir, ya, menggebiah-uyah bahwa semua fintech ini pasti bermasalah. Padahal yang melakukan praktek-praktik yang negatif adalah penyelenggara fintech yang ilegal. Kemudian kalau kita dalami, ya, industri fintech yang legal sebetulnya sudah lebih baik, ya, ekosistemnya. Dari semua penyelenggara fintech ini ada yang berbasis syariah, memang jumlahnya masih terbatas, ya, dibandingkan dengan yang berbasis konvensional. Mereka tergabung dalam beberapa asosiasi, ada Fintech Indonesia, kemudian ada Asosiasi Fintech dan Pendanaan Bersama Indonesia, ada juga Asosiasi Fintech Syariah. Mereka atau industri fintech ini juga membuat beberapa kode etik untuk menertibkan anggotanya. Misalnya data-data apa saja yang dibolehkan untuk dikumpulkan. Kemudian ada juga mekanisme perlindungan konsumen. Industri juga bersepakat kira-kira tingkat bunga atau interest rate berapa yang wajar untuk industri ini, karena otoritas seperti OJK tidak menetapkan batas tertinggi interest rate-nya.
semua ini diserahkan kepada industri. Industrilah yang paling tahu untuk menghitung berapa tingkat bunga untuk pinjaman yang wajar. Nah, tentu diawasi ya, kalau ada misalnya satu industri atau satu penyelenggara fintech yang memasang harga terlalu tinggi, pasti dia akan ditinggalkan. Akhirnya mekanisme pasar itu sendiri akan mengontrol berapa tingkat bunga yang wajar. Nah, di beberapa negara memang penetapan tingkat bunga yang wajar itu diserahkan pada industri. Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, jelas bunganya jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena pinjaman fintech ini resikonya juga tinggi. Maka semakin tinggi resiko yang dihadapi oleh industri, maka semakin tinggi juga tingkat bunga yang ditetapkan. Hanya beberapa kode etik juga mengatur bagaimana cara penagihan pinjaman yang wajar. Misalnya tidak boleh ditagih lewat jam 6. Jadi jam 7, 8 itu kode etik sebetulnya mengatur untuk tidak boleh melakukan penagihan yang tidak wajar, apalagi sampai merugikan nasabah. Kemudian regulasi fintech di Indonesia biasanya dikelompokkan ke dalam dua kategori. Ada regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, misalnya POJK nomor 77 tahun 2016. Ini adalah regulasi pertama yang diterbitkan oleh otoritas untuk mengatur industri fintech. Kemudian juga diterbitkan POJK tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Jadi tidak hanya mengatur tentang pinjam-meminjam secara online, tapi juga segmen-segmen lain berusaha untuk dikembangkan oleh otoritas. Juga peraturan Bank Indonesia menerbitkan beberapa peraturan Bank Indonesia atau peraturan anggota Dewan Gubernur Indonesia sejauh fintech itu menyangkut tentang pembayaran. OJK dan BI juga mengatur regulatory sandbox untuk menguji aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh penyelenggara. Jadi pada penyelenggara fintech yang legal sebelum mendapatkan izin operasional, maka model bisnisnya akan diuji dulu. Ya, ada yang diuji dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, dari sisi keandalan model bisnis, kemudian mekanisme perlindungan konsumen, inovasi aplikasi, apakah aman atau tidak untuk digunakan. Setelah mendapatkan rekomendasi, maka penyelenggara ini bisa langsung memasarkan produknya ke tengah-tengah masyarakat. Jika tidak mendapatkan rekomendasi, maka harus diperbaiki aplikasinya. Nah, inilah mekanisme yang ketat untuk dari otoritas untuk mengontrol bahwa industri fintech ini menyelenggarakan bisnisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di luar sana, fintech-fintech yang ilegal sama sekali tidak mengalami uji, sementara melalui regulatory sandbox ini dia langsung bikin aplikasi kemudian dipasang di Apple Store atau aplikasi di Google itu. Nah, sekarang pemerintah membuat terobosan bahwa semua penyelenggara itu akan diseleksi dulu oleh Google ya, oleh Apple. Karena tidak semua aplikasi yang belum mendapatkan izin dari otoritas itu bisa memasang aplikasinya di Apple Store. Kemudian beberapa potensi kerawanan fintech ini antara lain adalah kegagalan sistem, kemudian kesalahan informasi, kesalahan transaksi, keamanan data pribadi. Apalagi Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang keamanan data pribadi.
sehingga ini betul-betul diawasi oleh otoritas. Juga termasuk penanganan pengaduan konsumen. Ini setiap penyelenggara melalui aplikasi atau laman websitenya harus menyediakan kontak pengaduan yang harus segera direspon. Permasalahan fintech yang bisa ditelusuri dari sistem layanan konsumen di OJK atau surat elektronik alamat konsumen@ojk.go.id antara lain seperti ini. Mana nih kita besarnya? Nah, dari ragam masalah yang dihadapi oleh konsumen bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Serangan dunia cyber, kemudian perlindungan dan pertukaran data kritikal, kemudian pengenalan nasabah yang memang industri fintech ini belum seketat industri perbankan. Ketika memasarkan produknya, kalau kita membuka rekening di bank itu sangat detail ya, ditanya identitas sampai kemudian pengeluaran dan pendapatan juga ditanyakan. Apalagi kalau kita ingin mengajukan kredit ke perbankan, karena bank harus memastikan bahwa dana yang disalurkan itu benar-benar tepat sasaran dan tepat untuk kebutuhan peminjamnya. Ini berbeda dengan industri fintech yang terlihat sangat longgar dalam penerapan know your customer. Dari berbagai problem itu, maka memang muncul beberapa problem yang sampai hari ini masih kita rasakan ya. Mengapa perusahaan fintech ilegal ini terus bermunculan? Kemudian bagaimana menanggulangi masalah-masalah hukum yang timbul dari beroperasinya fintech ilegal. Nah, belakangan setelah mendapatkan perintah dari Pak Jokowi, Kepolisian Republik Indonesia secara proaktif ya, menindak beberapa penyelenggara fintech yang belum memiliki izin, bahkan Menko Polhukam Mahfud MD meminta nasabah yang memiliki pinjaman kepada beberapa fintech yang ilegal tidak usah membayar ya, meskipun dari perspektif hukum perjanjian ini kan uang prestasi, tapi setelah ditanya mengapa himbauan seperti ini muncul, rupanya untuk mengantisipasi supaya untuk memancing ya, coba jangan dibayar dulu. Ada nggak respon dari penyelenggara fintech yang ilegal ini untuk menagih? Nah, begitu menagih, maka aparat penegak hukum akan langsung menindak. Sebulan terakhir setelah terobosan hukum ini dilakukan, mereda ya pengaduan masyarakat terkait dengan fintech. Tetapi agar kondisi aman ini berkelanjutan, tetap dibutuhkan satu regulasi yang memadai, kemudian awareness atau kesadaran dari masyarakat untuk tidak berhubungan dengan fintech ilegal itu juga menguat, maka diharapkan bisa berkelanjutan. Kalau tidak, maka menunggu aparat hukum ini lengah. Ya. Begitu aparat hukum ini lengah, kemudian perhatian dari pemimpin nasional sudah berkurang, maka dia akan merebak kembali. Nah, jadi rekomendasi dari saya tetap dibutuhkan satu regulasi yang kuat, edukasi yang luas kepada masyarakat melalui otoritas, melalui juga merangkul lembaga pendidikan, termasuk mahasiswa. Nah, kegiatan seperti ini juga menjadi bagian dari diseminasi dan edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng SHMH yang telah menyampaikan materinya. Berikut kesimpulan yang saya ambil bahwa vintage dianggap mempresentasikan sebuah model transaksi keuangan yang efektif dan efisien meliputi pembayaran, peminjaman, investasi, serta transaksi keuangan lain yang dilakukan secara cepat dan sederhana melalui mekanisme teknologi informasi. Secara sederhana, vintage didefinisikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Bank Indonesia dalam Peraturan BI Nomor 1912 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menjelaskan bahwa vintage adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi, dan atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, serta keadaan dalam sistem pembayaran. Baik, masuk ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Adi Nur Rahman, SHI, MAG. Beliau adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, mengajar metodologi penelitian hukum, hukum perdata Islam, dan ekonomi syariah. Kepada Dr. Adi Nur Rahman, SHI, MAG, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan saudara moderator, saudara Dika. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua daripada Komisariat PMI Ubarajaya, yang saya hormati narasumber ada Bapak Dr. Sugeng, yang saya hormati Bapak Herwansyah SHMH, serta rekan-rekan mahasiswa semua dan hadirin yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya alhamdulillah sebuah kebanggaan bagi saya pribadi diundang oleh PMI Ubarajaya untuk bisa sharing di hadapan teman-teman semua. Ini adalah pertama kali saya mengisi di PMI. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit lah ya apa yang bisa kami berikan. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba membagikan sedikit apa yang sudah kami lakukan terkait tentang fintech syariah dan kontribusinya dalam membangun ekosistem bisnis syariah di Indonesia. Perlu saya sampaikan juga bahwa materi yang kami sampaikan ini atau buku yang sudah kami tulis bersama itu kami lakukan secara tim, ya. Ada saya, kemudian ada Pak Dr. Sugeng, kemudian ada Ibu Diana, kemudian Ibu Widya. Alhamdulillah dengan berbagai atau dengan latar belakang bidang keilmuan masing-masing, kami mencoba untuk berkolaborasi dalam rangka untuk membentuk satu buah penelitian, ya. Karena memang buku ini kita coba angkat dari berbagai macam perspektif. Tentu yang pertama, isu yang pertama kali diangkat ini adalah terkait tentang ekonomi syariah, ya, yaitu berkaitan dengan fintech syariah. Kemudian diangkat dari aspek hukum, ya, di sini juga nanti akan memperlihatkan dari sisi hukum bisnis yang memang menjadi kepakaran daripada Pak Sugeng, ya. Kemudian juga dibantu juga oleh teman-teman yang lain, ada Bu Widya dan Bu Diana yang juga expert di bidang hukum bisnis dan hukum yang lainnya. Di samping itu juga karena salah satu ciri khas daripada Universitas Bhayangkara bahwa kita punya visi dan misi mengarah kepada human security,
Maka kita mencoba untuk mengangkat satu topik atau satu perspektif, satu angle, sehingga isu yang berkaitan tentang fintech syariah, kemudian kita coba hadapkan dengan perspektif keamanan ekonomi. Nah, dari situ akan kita lihat sejauh mana kontribusi fintech syariah dalam rangka membangun ekosistem bisnis syariah di Indonesia. Sedikit saya sampaikan latar belakang penyusunan buku. Jadi buku ini memang luaran wajib ya. Jadi kami sebagai dosen tentu mendapatkan sebuah kewajiban untuk melakukan sebuah penelitian, dan penelitian yang sudah kami lakukan tersebut harus bisa menghasilkan satu luaran wajib, yaitu dalam bentuk publikasi ilmiah. Penelitian ini kami lakukan sepanjang tahun 2021 ya. Mulai dari bulan April yang lalu sampai dengan bulan November. Kemudian penelitian ini tergolong kepada penelitian normatif dengan penelusuran kepustakaan. Fokus kajiannya yang perlu kami sampaikan, mulai dari apa dan seperti apa itu fintech syariah, kemudian model fintech, yaitu ada syariah dan konvensional. Ya, kalau tadi di awal sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sugeng berkaitan tentang bagaimana itu model dan konsep daripada fintech secara konvensional. Maka dalam kesempatan ini saya coba untuk mengangkat satu sisi lain fintech, yaitu fintech syariah. Baik, teman-teman semua, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa isu ini kami angkat. Yang pertama, adanya isu era digitalisasi di mana kita dihadapkan dengan fenomena digital di hampir semua lini sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari hal yang remeh-temeh gitu ya, mulai dari hal yang memang sifatnya primer sampai kepada hal-hal yang bersifat tersier. Semuanya itu sudah menyentuh aspek digital. Bahkan sekarang itu bisa dikatakan orang itu kalau ingin tahu apa yang terjadi di luar negeri sana, mereka tidak perlu lagi harus pergi ke luar negeri. Cukup mereka bisa berada di kamar masing-masing, mereka sudah bisa tahu apa yang ada di balik dunia sana. Gitu. Itu hebatnya dunia digital seperti yang saat ini. Nah, yang kedua adalah populasi muslim terbesar itu kita rasakan dan kita lihat memang itu menjadi fenomena yang tidak bisa kita elakkan di Indonesia. Bahwa ternyata pangsa pasar ya yang ada di Indonesia kaitannya dengan ekonomi syariah itu tentu menjadi potensi yang sangat besar. Populasi muslim inilah yang kemudian menjadi semacam kekuatan sebenarnya ketika misalnya industri keekonomi syariah itu ingin dibangkitkan. Karena kita lihat tadi ya, dari populasi muslim yang besar ini tentu menjadi kekuatan tersendiri untuk bisa mendorong bagaimana kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia itu bisa kita hadirkan. Nah, yang tidak kalah penting, teman-teman semua, ketika banyak industri mulai bergerak di bidang syariah ya, mulai dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, bahkan sampai kepada sektor politik ya. Itu ketika mereka melabeli ya dengan syariah, maka sebenarnya ada satu poin khusus yang harus menjadi perhatian, yaitu adalah syariah compliance atau kepatuhan terhadap syariah. Artinya tidak bisa hanya serta-merta sebuah industri ketika mereka melabeli produk mereka atau entitas mereka dengan syariah, lantas kemudian dikategorikan sebagai entitas syariah gitu. Syariah tidak bisa begitu. Karena untuk bisa mendapat sebuah sertifikasi lah ya dalam tanda kutip entitas halal tersebut, itu harus ada nilai-nilai syariah compliance. Ada kepatuhan terhadap syariah, ada aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh sebuah entitas tersebut untuk bisa dikatakan bahwa dia masuk dalam kategori yang bersifat syariah. Demikian. Lalu kemudian bagaimana dengan fintech? Nah, inilah yang kemudian akan kita coba ulas ya, bagaimana dengan posisi fintech syariah di Indonesia khususnya. Karena kalau kita lihat ketika misalnya kita bicara tadi misalnya di Pak Sugeng sudah sedikit menyitir tentang misalnya bank syariah ya, kemudian lembaga keuangan syariah. Nah, itu semuanya sebenarnya sudah bisa kita lihat ya
dan kita rasakan juga bagaimana pergerakan-pergerakan mereka di Indonesia, sehingga kemudian ketika mulai merambah kepada fintech syariah, tentu ini menjadi pertanyaan, apakah memang fintech syariah itu sudah benar-benar syariah gitu ya? Bagaimana kita bisa menakar kesyariahan suatu fintech ya, seperti itu. Baik, teman-teman semua, kalau kita menggunakan terminologi fintech syariah, maka sejatinya kita menggunakan dua term. Ada terma fintech, ada terma syariah. Fintech itu sendiri secara sederhana itu adalah teknologi keuangan. Artinya inovasi dalam industri keuangan berbasis teknologi. Transaksi keuangan yang dulunya secara konvensional dihadapkan pada model face-to-face, individu dengan individu harus ketemu begitu. Nah, zaman sekarang ternyata tidak cukup dengan handphone gitu ya, dengan cukup dengan smartphone di tangan, maka mereka sudah bisa melakukan sebuah transaksi. Nah, kalau kemudian dikaitkan atau dilabeli dengan syariah, maka apa sih syariah itu perlu dipahami. Syariah itu ada kalanya disebut sebagai fikih, ada kalanya disebut sebagai hukum. Jadi kadang-kadang orang itu kalau sudah menafsirkan kata-kata syariah itu kadang-kadang menjadi bias karena mereka punya persepsi masing-masing terhadap terma syariah itu sendiri. Ya, yang kayak kemarin yang lagi ramai itu misalnya halal ya di Malang itu. Karena terma halal sendiri itu ternyata persepsinya macam-macam. Begitu. Begitu juga dengan syariah. Ya. Sebagian orang ketika disebutkan kata syariah itu kesannya yang ada di kepala mungkin benaknya itu ada hanya memikirkan tentang misalnya potong tangan, ya, rajam dan segala macam. Padahal tidak seperti itu saja. Tidak sesempit itu, gitu ya. Baik. Kalau kita terjemahkan kata per kata, sebenarnya syariah dan fikih dan hukum itu masing-masing punya kedudukannya masing-masing. Maka ulama-ulama terdahulu itu ketika mencoba untuk menafsirkan atau membedakan antara syariah dan fikih, terlebih ketika mereka mencoba untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, ya itu yang kadang-kadang menjadi rancu soalnya. Kan kalau secara sederhana itu syariah fikih itu diterjemahkan hukum Islam dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam Islamic law. Nah, Islamic law itulah yang kemudian akhirnya menjadi bias. Mana yang masuk kategori syariah, mana yang masuk kategori fikih. Oleh karenanya ulama-ulama itu yang kontemporer, mereka membedakan syariah itu masuk ke dalam kategori Islamic law, kemudian fikih masuk ke dalam kategori Islamic jurisprudence. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, secara umum teman-teman semua, yang dimaksud dengan syariah itu apa? Syariah itu kan seperangkat aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita ucapkan kata syariah, maka syariah itu yang seperangkat aturan, mulai dari buka mata sampai mata itu tutup lagi, ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itulah semuanya syariah. Artinya semuanya itu sudah diatur. Nah, bagaimana dengan fintech syariah? Maka kalau kita kaitkan fintech dengan syariah, teknologi keuangan berbasis teknologi tadi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau syariah compliance, ya. Maka di sini kita katakan bahwa fintech syariah itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengimplementasikan model transaksi finansial berbasis teknologi yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Artinya terlepas dari model, terlepas dari instrumen, terlepas dari mekanisme yang mereka lakukan, tetapi tetap mereka harus bisa memperhatikan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Kemudian teman-teman semua, kalau kita kembali kepada konsep agama Islam, yang kita tahu dan kita pahami bahwa agama Islam itu adalah agama yang komprehensif, sangat komprehensif, ya. Bahkan ada satu azas yang memang selalu digaungkan bahwa dinul Islam atau agama Islam itu memiliki tingkat universalisme yang sangat tinggi sekali, ya, mencakup atau terlepas dari sekat-sekat ruang dan waktu, Islam itu hadir di sana.
Maka hal tersebut sejatinya berangkat dari sebuah ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang saya kira ayat ini juga mohon maaf, sering kita dengarkan ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa ketika agama itu Islam itu sudah hadir, maka sejatinya agama Islam itu hadir dalam posisi yang sudah sempurna. Baik, kemudian selanjutnya, kalau kita lihat sekarang di mana posisi fintech dalam kerangka syariah. Nah, teman-teman tadi sudah disampaikan bahwa Islam itu adalah paripurna. Islam itu bersifat komprehensif, maka Islam dijadikan sebagai way of life, jalan hidup umat manusia. Nah, secara umum, secara garis besar, Islam itu terdiri dari 3 kerangka besar, yaitu ada akidah, kemudian ada syariah, dan kemudian ada akhlak. Ya, itu soalnya yang terakhir itu salah. Syariah itu nanti terbagi lagi, ada dalam dimensi ibadah, kemudian ada dalam dimensi muamalah. Pun demikian muamalah nanti terbagi lagi, ya ada wilayah dalam wilayah hukum, kemudian ada ekonomi finansial, ada politik, ada pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di ekonomi itu turun lagi teman-teman semua. Ya, ada asuransi, ada bank, pasar modal, leasing, koperasi, termasuk di dalamnya fintech. Artinya teman-teman semua, fintech dalam Islam itu sejatinya juga harus sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang memang sudah digariskan dalam konsepsi Islam yang bersifat universal tadi, gitu ya. Nah, apa dan bagaimana model dan mekanismenya tentu kita sudah melihat dan tadi sudah dijelaskan bahwa fintech itu sebenarnya kan hanya semacam alat ya, instrumen transaksi yang menggunakan teknologi. Nah, teknologi itulah yang kemudian menjadi bahasa sekarang orang menyebutnya fikih kontemporer yang dipakai. Kalau kita analogikan orang nikah dulu mungkin nggak harus harus bertemu lah ya, face to face. Orang ada ketemu pria dan wanita. Orang sekarang kadang-kadang kan bisa mempelai prianya ada di Amerika, mempelai wanitanya ada di Jakarta. Bisa saja ternyata sekarang terjadi. Itulah kecanggihan teknologi yang mungkin di zaman dulu belum ada. Begitu. Baik, ada beberapa prinsip yang harus dijaga dalam proses menjalani sebuah transaksi. Izin saya minum sebentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada beberapa prinsip teman-teman ketika sebuah transaksi, sebuah industri ingin melaksanakan apakah sesuatu itu sudah berjalan sesuai dengan prinsip atau tidak. Nah, dalam prinsip bermuamalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada satu azas yang disebut sebagai bolehnya segala bentuk usaha. Ya, karena dalam Islam itu secara fikih segala model transaksi dalam muamalah, hubungan keperdataan manusia dengan manusia, individu dengan individu, pada prinsipnya itu adalah boleh sepanjang ada hal yang melarangnya. Ya, baru kemudian turun kepada poin yang kedua, haramnya segala kezaliman dengan memakan harta secara batil. Ya, tidak boleh ada misalnya praktek yang riba, kemudian adanya praktek gosok, ya, meminjam tanpa ada izin, seperti ya. Kemudian adanya korupsi, monopoli, penimbunan, dan lain-lain. Ini semuanya adalah bagian daripada bentuk-bentuk kezaliman yang diharamkan. Dan itu semua dilarang. Kemudian prinsip yang ketiga, adanya kejujuran, ya, saling menasehati dalam Islam. Ini yang selalu dijaga. Maka biasanya, misalnya kalau kita lihat dalam beberapa kasus penyelesaian sengketa, hal yang harus dikedepankan itu adalah mediasi dalam rangka untuk memberikan nasihat. Gitu. Kemudian yang keempat adalah azas manfaat yang diakui syarak dalam setiap akad atau perjanjian. Harus ada kemanfaatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, tidak ada penipuan,
manipulasi, dan juga tidak ada unsur maghrib. Ya, ini biasanya para pengkaji ekonomi syariah biasanya tidak asing nih dengan istilah maghrib. Maghrib itu singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Ya, maisir itu adalah perjudian, kemudian gharar itu adanya ketidakjelasan, ya, riba interest, ya, segala sesuatu yang bertambah. Kemudian tidak melalaikan dan meninggalkan kewajiban bertentangan dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah azas akuntabilitas, ya, bahwa pertanggungjawaban itu menjadi penting ketika misalnya sebuah transaksi dilakukan, maka baik pihak kreditur maupun debitur, ya, misalnya seperti itu masing-masing harus bisa menjaga kepercayaan masing-masing. Tidak boleh ada yang one prestasi, ya, ingkar terhadap apa yang sudah mereka sepakati bersama. Baik, nah sekarang bagaimana ketika kita bicara misalnya dari sisi muamalah dihadapkan dengan tantangan modernitas. Tentu ya perkembangan sains, teknologi ini kita lihat sudah memiliki dampak yang cukup besar, ya, terlebih dalam di dunia ekonomi, maka tidak heran kemudian muncul ada e-commerce, ya, ada fintech. Maka untuk bisa menjawab itu terkadang kita tidak cukup bisa membuka kitab-kitab fikih klasik. Ya, kenapa? Karena untuk bisa menjawab itu semuanya terkadang pembacaan terhadap teks-teks keagamaan, baik itu Al-Quran maupun hadis, itu terkadang paradigmanya harus sudah mulai bergeser dari paradigma tekstualis kepada kontekstualis. Ya. Sehingga terkadang dari situ para ulama, para pemikir mulai mengelaborasi kira-kira yang kita hadapi sekarang ini sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail terkait tentang misalnya fintech syariah, tetapi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita temukan nilai-nilai yang terkandung di sana di dalamnya. Ya. Yang secara umum misalnya nilai-nilai atau praktik jual beli, kemudian kehalalan suatu transaksi, perjanjian, dan lain sebagainya. Itu yang semuanya harus bisa dipegang. Nah, kalau kita lihat juga di dalam transaksi atau akad yang ada di dalam transaksi keuangan syariah, tentu banyak yang bisa digunakan, ya. Model-model akad ini biasanya bisa kita temukan baik di lembaga keuangan perbankan ataupun di lembaga keuangan lainnya, ya. Misalnya yang sering kita lihat misalnya, ya, itu kan ada funding, ada lending, ada fee-based. Ya, kalau yang funding itu misalnya ada konsepnya wadiah, ya, tabungan itu kan biasanya kalau di bank syariah itu ada dua model, ada wadiah, ada mudharabah. Kemudian begitu juga dengan lending. Nah, ini juga yang sering kita temukan di fintech syariah. Maka akad yang umumnya digunakan itu baik itu dalam bentuk tijarah, ya, perdagangan, ataupun ijarah, sewa menyewa, ataupun dalam bentuk syirkah atau konsinyasi. Artinya teman-teman semua, ternyata dalam konsepsi fikih muamalah atau fikih itu sendiri, fikih ekonomi, itu sejatinya sudah diatur bagaimana bentuk akad-akad yang diperbolehkan secara Islam dalam transaksi ekonomi. Baik, kemudian bagaimana dengan fintech syariah? Fintech syariah jika kita hadapkan dengan fintech konvensional, teman-teman semua, secara garis besar ada beberapa poin yang bisa kita lihat sisi perbedaannya. Yang pertama dari sisi akad, ya. Dari sisi akad tentu syariah itu menggunakan akad non-ribawi. Yang digunakan umumnya itu ada akad mudharabah, sistem bagi hasil. Kemudian ada musyarakah, ya, ada murabahah, dan lain sebagainya. Sementara di dalam konvensional, fintech konvensional, maka perjanjian yang dilakukan tentu merujuk kepada perjanjian yang dibenarkan oleh undang-undang, ya, baik itu di dalam KUH Perdata ataupun di dalam undang-undang turunannya, seperti halnya misalnya perbankan yang sudah kita singgung tadi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, dari sisi suku bunga, tentu ini juga salah satu hal yang membedakan. Syariah itu tidak memberlakukan adanya suku bunga. Sementara konvensional, mereka memberlakukan suku bunga, ya.
Nah, ini yang kadang-kadang bagi sebagian kalangan ketika mereka melihat dari aspek zohirnya, ya, seakan-akan antara konvensional dan syariah itu terkesan kayaknya kok nggak ada bedanya gitu ya antara bank syariah dan konvensional gitu ya, sama-sama ada lebihannya misalnya. Tetapi sejatinya kalau kita lihat hal yang paling mendasar yang paling pertama itu adalah dari aspek filosofi ya. Aspek filosofi bahwa dalam syariah itu merujuk kepada nilai ukhrawi ke akhirat ya. Sementara konvensional kan tidak demikian. Nah, terlebih dalam hal suku bunga juga demikian. Beda dengan margin yang digunakan di lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang mereka memberlakukan sistem bunga. Kemudian risiko dan cicilan. Risiko ini seyogyanya ditanggung oleh kedua belah pihak. Ya. Sementara terkadang kalau kita lihat di dalam konvensional itu terkadang pembebanan itu hanya ada pada sisi konsumen saja. Kalau kita lihat konsumen itu berada pada titik terendah ya, dibandingkan dengan dari pelaku atau dari pelaku usaha ya. Terkadang kita sering lihat seperti itu. Kemudian pinjaman yang digunakan skemanya kalau syariah itu menggunakan model pembiayaan, ya. Kalau konvensional itu pinjaman murni, ya. Jadi minjam uang, ya, kemudian dijanjikan lebih, itu kalau dalam Islam kan nggak boleh, ya. Anda minjam uang 200 juta, kemudian dijanjikan 200 juta 250 juta pengembaliannya, nah itu termasuk riba dan itu haram. Maka skema yang diperbolehkan, akhirnya yang kemudian kita lihat misalnya dalam skema di lembaga keuangan syariah itu adalah lembaga pembiayaan yang dipakai. Skema akad yang digunakan adalah akad pembiayaan. Baik itu dalam bentuk ijarah, sewa menyewa, ya, ataupun dalam skema murabahah. Murabahah itu artinya kita memintakan pihak ketiga untuk membantu, kita mintakan bantuan mereka untuk membelikan, yang kemudian nanti ke pihak ketiga itulah kita menyicil, kira-kira begitu. Baik, kemudian aspek lain juga yang membedakan antara fintech syariah dan konvensional itu ada dari sisi pengawasan. Kalau dari konvensional yang kita tahu diawasi oleh BI, ya, kemudian dari aspek internal mereka diawasi oleh komisaris. Tapi kalau di syariah ada satu aspek lagi yang juga ikut mengawasi, yaitu DSN, Dewan Syariah Nasional, ya, di MUI, dan kemudian di tingkat internal ada yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang mereka berkedudukan setingkat dengan komisaris. Baik, bagaimana peluang dan tantangan fintech syariah? Ya, peluangnya tentu akan bisa kita lihat di sini bahwa populasi Muslim terbesar bisa kita lihat di Indonesia. Kemudian sekarang tren positif ya perkembangan ekonomi syariah, baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Bahkan di Inggris sana sekarang ekonomi syariah itu sudah mencuat lebih tinggi sekali, ya. Bahkan mereka itu sudah melampaui daripada negara-negara Islam. Kemudian dorongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah sekarang itu sudah cukup kuat. Kemudian penggunaan teknologi yang masif sampai dengan saat ini menjadikan peluang perkembangan fintech syariah ke depan. Namun di sisi lain ternyata juga dihadapkan dengan beberapa tantangan, ya. Misalnya minimnya literasi keuangan syariah yang seperti saya katakan tadi, mungkin banyak masyarakat kita yang masih menyamakan ya antara keuangan syariah dan keuangan konvensional. Kemudian lemahnya regulasi fintech, ini juga fintech syariah ya, ini juga masih menjadi PR. Kemudian minimnya tingkat kesadaran praktik keagamaan. Kenapa kok ada praktik keagamaan, Pak? Karena begini, ketika kita berbicara agama, maka itu nanti ada kaitannya dengan halal dan haram. Maka termasuk dengan transaksi keuangan, harus yang dilihat adalah apakah sebuah transaksi itu halal atau haram. Ya, seperti itu. Kemudian minimnya SDM, ya, tidak heran bahkan sekarang itu di lembaga keuangan syariah pun itu masih banyak ditemukan SDM-nya itu kurang menguasai sistem keuangan syariah. Ini juga masih kita temukan dan kita lihat. Baik, kontribusi yang bisa dilakukan oleh fintech syariah, tentu fintech syariah itu bisa dijadikan sebagai lembaga keuangan alternatif, ya. Di samping di luar sana banyak sekali bisa kita lihat
banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang bisa dipakai oleh masyarakat, tetapi tentu dengan adanya lembaga fintech syariah itu diharapkan menjadi solusi alternatif bagi mereka yang ingin mengadakan transaksi halal non ribawi. Kemudian fintech syariah juga mampu menstimulasi perkembangan UMKM, ya, kemudian berkembangnya landscape industri fintech syariah. Mohon maaf. Dan juga yang paling penting juga adalah membantu mendistribusi kapital ya untuk perekonomian dan berkeadilan. Baik, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sistem ekonomi syariah itu sampai dengan saat ini masih terbukti mampu survive ya terhadap krisis. Sehingga tentu sistem ekonomi syariah itu sangat patut untuk terus dikembangkan. Kemudian fintech syariah sebagai salah satu inovasi digitalisasi keuangan berdasarkan prinsip syariah diharapkan mampu ikut mendorong pengembangan industri keuangan serta ekosistem bisnis syariah. Dan utamanya yang ketiga adalah bahwa perkembangan fintech syariah itu harus dimulai dari perubahan mindset ya, serta juga perubahan adanya pergeseran halal lifestyle masyarakat muslim. Artinya seperti halnya masyarakat muslim yang sampai dengan saat ini mereka yakin gitu ya, yakin dengan keharaman daging babi gitu ya. Maka begitu pula dengan transaksi yang mereka lakukan seharusnya demikian. Mereka harus juga bisa mampu mengarah kepada halal lifestyle di bidang transaksi keuangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan tentang fintech syariah, ya, aspek syariah di dalam pelaksanaan fintech. Tentu masih banyak kekurangan, akan sesi diskusi nanti akan lebih memperkaya apa yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Nur Rahman, SHI MAG atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Berikut kesimpulan yang saya ambil yaitu fintech syariah yang menatar belakangi fintech syariah yaitu di era digitalisasi populasi muslim terbesar dan kepatuhan terhadap syariah. Fintech, teknologi keuangan di industri keuangan berbasis teknologi. Fintech jika dikaitkan dengan kata syariah, yaitu seperangkat hukum yang diturunkan Allah sebagai pedoman menjalani kehidupan sehari-hari. Fintech syariah atau teknologi berbasis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat prinsip muamalah, salah satunya yaitu haramnya segala kejaliman dengan memakan harta secara batin, serta riba, korupsi, monopoli, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi serta adanya tuntunan perkembangan zaman harus benar-benar disikapi dengan bijak dan tepat, khususnya dalam hal transaksi keuangan. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia harus mampu menselaraskan tuntunan tersebut dengan prinsip syariah dalam setiap hal. Oleh karenanya, kemajuan teknologi terkini harus dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah dalam proses bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya dalam bertransaksi keuangan melalui instrumen fintech. Oke, untuk pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Firwansyah, SH, MH, MKN. Beliau adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, mengajar hukum kepailitan, hukum acara perdata, dan hukum agraria advokat. Kepada Dr. Firwansyah, SHM, KN, MH, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, saya persiapin materi terlebih dahulu.
kepada admin, share screen-nya belum muncul. Sebentar Pak, ada kendala di koneksi. Baik.